Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Dok? Oh gitu ya, iya sih Mbak, ya nggak apa-apa. Cuman saya juga sedikit pengen cerita aja kayak gitu kan. Silahkan, kenapa sayang? Tapi nggak usah nyebut nama saya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak perlu menyebut namamu, nggak perlu menyebut nama siapapun. Cuman ingin cerita biar sedikitnya saya juga lega, juga ingin tahu gimana sebetulnya kayak gitu kan. Jadi gini Mbak, saya kan baru termasuknya, dulu saya juga udah pernah kesini. Mbak Henry-nya jangan terlalu dekat, Mbak. Henry-nya jangan terlalu dekat. Oh, jangan terlalu dekat ya? Ya. Sekarang gimana Mbak? Oke. Nah, saya dulu udah pernah kerja di sini, satu majikan 8 tahun, ya kan? Terus saya di rumah itu sudah lama, baru kali ini ya kan. Ini masalahnya di sini tuh saya merasa ya kan. Ya saya tahu saya menghadapi kayak gini tuh saya merasa baru lagi kayak gitu kan. Terus sebetulnya kerjaan tuh enak, bagi saya itu mudah ya kan Mbak. Bagi saya mudah. Saya di sini juga baru ya, saya menganggapnya juga baru adaptasi. Cuman yang membuat saya itu terbebani itu masalah makan, ya kan? Saya sebetulnya orangnya nerima. Lebih baik dikasih mie setiap harinya, karena majikan dulu juga setiap hari mie itu saya tuh nggak masalah kayak gitu, karena dia nyediakan mie kayak gitu kan, diberikan bakso kayak gitu ya sudah bersyukur saya. Kalau yang di sini kan enggak. Kemarin itu pernah belikan saya mie pertama kali itu kan, belikan saya mie. Ya udah pikirnya kan saya, oh iya saya dapat jatah mie kayak gitu kan. Saya sudah bersyukur, udah seneng. 1 bulan saya jalani. Begitu mie sudah habis kan, saya kan ya memberanikan diri untuk meminta ya. Ya saya ngetes kan, boleh nggak saya belikan saya mie kalau seandainya saya bosan makan nasi. Saya memang sengaja ngomong kayak gitu kan. Terus nggak taunya jawabannya, yuk kamu beli aja sendiri waktu kamu libur gitu. Otomatis kan pakai uang saya ya kan. Terus ya udahlah, cukup tahu saja, berarti dia nggak mau belikan saya kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu, dia kan ngasih gaji saya lebih 20. Saya kan juga gak keenakan kan, saya balikan. Yang 20 gimana kayak gitu, karena yang gaji kan anaknya kayak gitu. Terus kasih aja nenek kayak gitu. Udah kayak gitu kan, otomatis saya waktu itu kan masih belum ada duit pecahan 20. Terus saya apa itu, saya nunggu ke bawah sekalian beli mie, nanti 20-nya kan nenek itu tuh udah telepon saya, udah kasih belum sama neneknya yang 20 kayak gitu. Ya belum, ya sabar lah, maksud saya nanti saya bakal kasihkan, saya nggak inget, kok saya juga mengingatkan kamu kan kayak gitu kan. Udah kayak gitu, makan tuh saya tuh di sini tuh ikan rebus kayak gitu kan. Terus ya saya tuh gimana ya waktu sebulan 2 bulan kayak gitu, sampai 3 bulan tuh labu, tiap harinya tuh makan labu, sejenis labu-labu kayak gitu kan. Ya saya tuh terima, cuman ya ada kalanya saya tuh bosan kan, saya beli sendiri. Saya beli sendiri, ya saya nampakkan ke dia sengaja kan, biar dia gimana kayak gitu. Pas dia kehabisan sayur kayak gitu kan, aku pengen masakan mie kayak gitu. Terus ada nggak sayur? Ya nggak ada lah sayur, bukan emang labu semua kayak gitu kan. Nah itu ada sayur itu hijau-hijau itu, nah ini kan saya yang beli, ya udah Pak pakai aja itu kayak gitu kan. Terus ya udahlah, terpaksa, sebetulnya saya nggak ikhlas karena dia itu menurut saya pelit kayak gitu aja, kayak gitu kan. Terus ya udah, terus ya gimana, udah kayak gitu dia ke pasar itu kan, ke pasar tuh nawarin saya, kamu pengen sayur apa kayak gitu. Kalau saya sih sukanya sayur
seperti joystar, ya yang hijau-hijauan kayak gitulah. Kalau sejenis labu ya saya makan, cuman kalau terus-terusan makan saya bosan. Saya udah ngomong kayak gitu, dia pertama itu nggak belikan karena saya itu sering udahlah mending nggak usah makan sayur kayak gitu kan. Lebih baik makan sama sambal aja. Kadang juga bosan setiap hari ikan rebus. Kalau ikan yang ibaratnya yang kayak yang biasa majikan beli itu aja gitu kan. Yang ikan sarden yang kiloan kayak gitu kan. Kalau sedikit digoreng kan, namanya orang di Indonesia itu kan dominan digoreng kayak gitu kan. Nah ini tiap hari direbus saja kayak gitu kan, ya merasa bosan kayak gitu. Udahlah ya, saya itu kadang tuh mikir gimana kalau saya tuh minta uang makan aja, biarlah saya beli mie atau beli sendiri kayak gitu kan. Kadang tuh saya mikir kayak gitu kan. Terus tapi saya pikir-pikir lagi, nanti dampaknya kan pasti ada, entah itu sedikit apa kayak gitu kan. Cuman ya udahlah saya nerima, biar yang penting masih ngasih makanan yang gak basi kayak gitu kan. Biarlah masih saya terima kayak gitu kan. Kadang tuh juga ya Allah, kok udahlah masih makan kayak gini terus. Waktu itu kan di job tuh kan nggak ada kalau dia itu nyuruh saya tiap hari itu suruh mijit kan. Terus ya saya agak keberatan juga ya sebetulnya, tiap hari suruh ngurut itu kan, tiap malam kayak gitu. Jadi gimana aja sebetulnya ngurut itu pekerjaan kita bukan sih? Kalau seandainya tuh saya ngomong, boleh nggak jangan tiap hari, boleh saya ngurut itu, boleh nggak saya tuh jangan tiap hari ngurut kayak gitu, gimana aja? Oke, pertama sebelum saya jawab pertanyaan kamu, pertama adalah berapa lama kamu kerja di situ, sayang? Saya baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Kamu dulu Hong Kong juga? Iya. Berapa lama dulu? Gimana aja? Dulu berapa lama? Hong Kong berapa lama? Dulu 8 tahun. Oke, dulu 8 tahun. Oke. Majikan. Satu majikan ya? Satu majikan, tapi sebelum 8 tahun itu saya juga pernah diterminin 2 kali, tapi yang ketiga itu saya satu majikan itu 8 tahun. Oke, sekali lagi, Saman masih baru dari Indonesia. Masa-masa penyesuaian sebenarnya mijet itu, saya sendiri kurang tahu ya, mijet itu adalah bagian pekerjaan atau tidak. Tapi di kontrak kerja tidak dituliskan tentang mijet. Tapi kalau jaga orang tua kan memang identik dengan mijet ya, identik dengan mijet. Kenapa? Saya rasa kalau ikhlas itu beda rasanya. Karena yang saya tahu, cece saya Mbak Siti itu, saya bilang Mbak Siti malam udah nggak usah dipijet lah, nenek itu biarin aja, aku bilang gitu. Enggak Miss, soalnya saya sayang banget sama nenek, saya pingin nenek sembuh. Kan dulu mertua saya tidak bisa jalan sebenarnya. Jadi dari ketelatenan Mbak Siti itu sampai bisa jalan. Saya sampai bilang Mbak Siti jangan terlalu dipijet, udah jangan dimanjain, pagi pijet, malam pijet. Itu yang ada. Tapi Mbak Siti bilang dia ikhlas dan dia happy. Nah, itu adalah kesukaan kalian, kehappian kalian. Jadi sekali lagi, kamu ada bicara nggak sama agenmu? Kalau kamu tidak mau mijet? Saya kemarin pernah curhat sih, kayak itu kan, cuman nggak ada respon ya. Pikir saya harus bertahan, kayak emang harus nerimo kayak gitu kan, kayak gitu lah. Jadi sebetulnya saya tuh sedikitnya menerima, ya kadang itu tidak kayak gitu, karena muncul tidak ikhlasnya tuh karena apa? Saya ibaratnya dia ngasih makan kayak gitu, saya sudah terima. Terus apa-apa suruh beli. Terus saya kalau pengen karena itu pengen apa sih? Pengen ikan itu sedikit digoreng, kayak ditungguin kan rasa nggak enak saya kayak gitu loh. Terus makan apa-apa ibaratnya kayak mie beli sendiri kayak gitu kan. Terus kalau pengen apa kayaknya beli sendiri Mereka itu menyediakan seadanya, saya juga udah terima kayak gitu kan. Terus sedikit-sedikit sekiranya kamu itu
kamu nyediakan apa kayak gitu saya sudah terima, tapi apa yang saya makan, apa yang saya beli, kamu itu nggak perlu komen. Ini selalu komen, kamu itu nggak baik makan ini kayak gitu kan loh. Terserah lah Nek, kayak gitu. Yang penting saya yang makan, bukan kamu yang makan kayak gitu. Saya ngerebus mie pakai kompor nggak boleh, ya udah saya pakai kompor listrik kayak gitu kan. Terus ibaratnya saya tuh udah apa tuh nerima kayak gitu loh. Yang membuat saya, yang bikin saya balik lagi kadang tuh nggak ikhlas mici, terus membuat saya tuh nggak merasa nyaman di sini kayak gitulah. Kita berusaha udah nggak ada kerjaan, rehat kayak gitu kan, dia tuh kayak pengennya tuh ada aja pekerjaan yang buat kita. Ya nggak apa-apa, yang penting dia tuh nyuruhnya kamu bersihkan lagi kayak gini kayak gitu, nggak apa-apa ya, ini kita megang apa kayak gitu udah disuruhnya yang lain kayak gitu kan. Aturan kan lihat dulu saya lagi megang apa, kerjakan apa, ini belum selesai udah disuruh megang apa kayak gitu. Yang kiranya untuk dia yang pengennya cepet-cepet kayak makanan kayak gitu, nggak perlu tergesa-gesa harusnya kan, ini udah suruh siapkan gini-gini. Ya sebetulnya saya tuh berusaha, apa yang dia mau tuh saya berusaha, ya kayak gitulah deh. Yang membuat saya tuh merasa gimana ya, ingin ya ampun, ya masalah ya itu tadi, makanan kayak gini terus ngurut tiap hari, saya merasa yuk capek aja kayak gitu loh. Kalau orang yang enak saya pun juga pasti yuk gak masalah kayak gitu. Ya saya tuh cuman bingungnya tuh kayak gini loh, saya pengen ngomong ke majikan kayak gitu kan, apa kira-kira itu nanti mereka dampaknya ada nggak kayak gitu nah. Oke, sebenarnya kalau dampaknya saya pribadi, kamu pribadi pun sebenarnya tahu. Jika kamu terlalu komplain, orang Hongkong tuh aneh. Orang Hongkong itu kalau nggak komunikasi katanya nggak komunikasi. Kalau komunikasi mereka itu diem dan memilih untuk mencari penggantimu. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu siap dampaknya seperti itu? Kalau kamu merasa siap dan tidak punya tanggungan, ya udah nggak apa-apa, katakan aja. Iya, kalau saya sih Allahualam ya, saya sudah niatin ya ibaratnya, karena sedikitnya saya tuh merasa ya itu tadi perang batin tuh tadi kan. Di sisi lain kadang saya bisa nerima, di sisi lain saya merasa itu kayak gitu kan, pengen berontak, pengen ngomong kayak gitu. Entah itu dipecat atau enggaknya, itu saya rasa aku sudah menerima resiko semuanya kayak gitu kan. Terus saya lebih baik, kalau daripada kayak gini, lebih baik saya mending pindah aja kayak gitu, ganti kayak gitu loh. Saya hanya mikirnya kayak gitu. Oke, tapi kamu harus tahu ganti gaji juga sebentar. Gaji itu kan. Sebentar, saya ngomong dulu ya. Sebenarnya ganti sih mudah saja, kamu bisa ganti dan pulang Indonesia potongan lagi loh. Iya. Dan kamu siap dengan itu. Pulang Indonesia nggak ada masalah. Pulang Indonesia ganti. Sudah pasti pulang Indonesia ya, Jay? Ya pasti. Maka karena itu juga kalian jangan mudah untuk ngebreak. Kalau keperlakuan majikan sudah nggak benar, ada bukti ya kalian kirim surat ke imigrasi dan ke labor. Itu menurut pendapat saya. Kalau memang kamu sudah tidak kuat, kamu bisa kirim surat ke imigrasi dan ke labor. Karena apa, Mbak? Terlalu banyak orang yang sedikit saja mengeluh, mengeluh, membuat imigrasi tidak percaya lagi. Dikiranya kita semua itu job hopping. Nah, itulah saya pertimbangkan di situ juga kan. Sekarang visa susah kayak gitu kan, itulah makanya saya itu perang batinnya di situ. Di sisi lain saya sudah siap dengan resiko yang nggak baik. Di sisi lain saya juga mempertahankan rekor kayak gitu kan. Jadi apapun saya tuh pengennya rekornya finish kayak gitu, habis itu pindah kayak Mbak gitu. Mbak Henrymu jangan diesek-esek soalnya suaranya jebret-jebret gitu. Oh iya.
Jadi sekali lagi ya itu, Mbak. Ya. Sampean berjalan ada konsekuensinya. Kalau sampean sanggup ya udah nggak apa-apa. Seperti yang sampean katakan, wallahu a'lam, ya udah nggak apa-apa loh. Ya. Kalau kamu nggak Ya. sanggup ya udah pulang Ya. Indonesia loh. Pulang Indonesia bayar potongan lagi. Nyugih no PT Ya, sama itulah. agent. Kalau saya sih pengennya ya bertahan kayak gitu kan. Cuman yo kadang pengen tahu sih. Gini loh, Mbak, Sebetulnya kalau di menurut hati, itu, kalau di ya, hatimu nggak ada keikhlasan, pekerjaan seringan apapun jadi berat, sayang. Tapi kamu legowo dan kamu merasa, karena mereka juga punya aura, kamu haukai kau, dia haukai kau loh. Kamu perhitungan, dia perhitungan loh. Jadi semakin memanas keadaannya. Beda kalau kamu ikhlas, dia akan punya aura ikhlas juga. Atau majikan juga ngetes kamu. Kita tidak tahu. Karena seseorang selalu berpikir bahwa kalau aku memperlakukan kamu dengan baik, maka perlakukan aku dengan baik. Tapi itu tidak akan terjadi, sayang. Kenapa sih saya walaupun saya sendiri itu sering dibohongin anak-anak, dikhianati anak-anak, tanda tangan kabur, itu saya tetap diam dan tetap diam. Karena saya tahu selagi saya baik, ya urusan mereka tidak baik sama saya. Tapi kan kamu tidak. Kamu melakukan kebaikan, kamu maunya secepatnya majikan memperlakukan kamu dengan baik. Dan itu tidak, sayang. Ilmu tabur tuai, hukum alam, itu kamu harus nanam dulu. Kamu harus nanam dulu baru mendapatkan. Bukan kamu nanam langsung berbuah, tidak. Nah, keikhlasan itu seperti itu. Kamu bilang ikhlas tapi nggak ikhlas. Paham nggak maksudku? Iya, sedikitnya memang kayak gitu sih, Mbak. Lah, sedikitnya ikhlas dan tidak. Lah, ya karena itu kamu harus ngomong pada dirimu sendiri kalau kamu ikhlas, ikhlasin dulu. Dan jangan berharap sekarang nandur langsung ngunduh. Nggak mungkin, sayang. Iya, butuh waktu dong. Soalnya kalau menurutku ya, menurut kamu bertahan di situ tetap lakukan kebaikan. Selagi majikan tidak memukul, selagi tidak melakukan kekerasan dan gaji tetap lancar, saya rasa bertahan di situ. Saya rasa ya, karena saya tidak ingin kamu pulang Indonesia bayar potongan dan buang waktu 1 tahun muspro. Tapi kamu bertahan di sini dengan keikhlasan. Kita tidak tahu manusia bisa berubah kapanpun mereka mau. Dan saya percaya kalau kamu ikhlas, kamu menanam kebaikan, kamu cuma butuh waktu untuk menuai buahnya. Tapi jangan berharap kamu nandur berbuah. Tidak. Hukum alam tidak mengajarkan nanam langsung berbuah. Tidak. Nanam harus dijaga, dirawat, baru berbunga dan berbuah. Itu menurut pendapat saya. Jadi kamu hanya butuh kesabaran dan keikhlasan. Karena kalau kamu tidak sabar dan tidak ikhlas, ya siap kapanpun majikan ngeluarin kamu, dan kamu harus pulang Indonesia. Iya, Pak. Jadi ditambahi ikhlasnya. Agak lega. Ditambahi ikhlasnya, karena pekerjaanmu hari ini tuh, impian anak-anak yang DPT sekarang belum terbang itu loh, Mbak. Pekerjaan yang kamu bilang nggak bagus ini, pekerjaan yang kamu bilang susah ini, pekerjaan yang tidak enak ini, impian anak-anak yang sekarang di Indonesia medical unfit itu loh, Mbak. Mereka tuh mengharapkan pekerjaanmu itu loh. Jadi kamu syukure kurang, ikhlasnya kurang, sabari kurang, ya diambil orang, sayang. Ya, mungkin itulah yang buat saya itu perang batin kayak gitu kan. Jadi lepaskan. Dengan adanya kayak gini, agak sedikit lega sih, ada masukan dari Yuni kan. Jadi lepaskan, sayang. Lepaskan dan semangat. Kamu melakukan ikhlas karena nandur ngunduh. Percaya deh sama saya, nggak akan keliru, Nduk. Kalau kamu hari ini menanam dan tidak berbuah di situ, suatu saat Tuhan akan sediakan buat kamu yang lebih indah lagi. Percaya omongnya aku, Nduk. Ngerti nggak? Karena keluargamu di Indonesia lagi menunggumu, sayang. Indonesia krisis mulai, harga barang mulai mahal. Kamu pulang nggak bawa uang geret koper, Nduk. Gak mesakno keluargamu, tak sayang? Iya, benar. Hah? Semangat, tetap semangat. Jangan lemah. Iya, Cek. Aku tunggu kamu di garis finish. Ikhlas, menanam, menuai. Ya? Iya, benar, Cek. Jadi aku tunggu kamu ya. Saya tidak ingin kamu nge-break dan nyugihne agent sama PT. Ngerti? Iya, Cek. Tak tunggu kamu, sayang.
Iya, iya. Oke, Jadi yuk, gitu. yuk, bye bye. Iya, bye-bye, Cek. 喂，喂，我有個問題啊。我2分鐘打電話俾你。好。Bye bye. Jadi buat mbak-mbaknya tetap semangat mbak, karena itu adalah ujian. Dan jangan punya prinsip bahwa kamu menanam langsung menuai, tidak, itu tidak. Kamu menanam, menyiram dan menunggu. Baru ada hasilnya, baru ada buahnya. Lah kalau kamu menanam langsung berbuah, tidak mungkin. Jadi kalau kamu baik, majikan kok tidak baik, ya tunggu reaksi mereka. Yang penting aura kita gitu loh. Aura kita itu tetap positif. Biarkan orang mau bilang apa. Itu hak mereka, urusan mereka. Urusan kamu adalah memberikan aura positif pada dirimu, memberikan pikiran positif pada dirimu, otak positif pada dirimu, keluar dari mulutmu positif, dan tindak kamu positif. Lebih pikiranmu gak jelas, mulutmu gak jelas, kelakuanmu gak jelas. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya sangat menghimbau untuk lebih sabar, lebih ikhlas. Ayat 1 pasal 1 itu tidak berlaku, silahkan tidak berlaku. Karena bagi saya, mengalah bukan berarti saya kalah. Karena saya pribadi, saya adalah orang-orang hebat. Saya dilahirkan hebat, begitu dengan Anda. Anda adalah orang-orang hebat. Oke, hari ini sampai direndahkan orang. Tapi suatu saat, Anda harus membuktikan pada orang yang menghina Anda bahwa kamu itu bisa. Tanamkan di hati dan otak kita. Siapapun yang menghina kamu saat ini, para TKW, lepaskan dan biarkan. Doakan mereka agar panjang umur. Biar mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kamu akan sukses, bahwa kamu sukses. Itu yang saya harapkan dari kalian. Itu aja dari saya. Buat teman-teman yang di luar sana, saya agak emosi hari ini karena jika ada orang memandang rendah TKW, sebenarnya mereka memandang rendah dirinya sendiri. Lebih kuat, lebih bersabar, lebih percaya diri bahwa kita pasti bisa. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tetap dukungan Anda adalah yang terhebat bagi saya. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.